Halo, assalamualaikum sobat ternak semuanya. Semoga ternaknya sehat semua ya. Baik teman-teman, mungkin di sini ada yang berminat untuk memulai ternak ayam. Beberapa tips dari saya jika teman-teman mau memulai untuk ternak ayam. Berikut video selengkapnya. Nah, jika teman-teman sudah benar-benar berminat untuk memulai ternak ayam, tips dari saya yang pertama yaitu pastikan mudah untuk mendapatkan pakan, baik itu pakan pabrikan maupun pakan alternatif, tentunya dengan harga yang tidak terlalu tinggi ya. Beberapa pakan alternatif yang biasanya digunakan para peternak ayam yang saya ketahui diantaranya yaitu bekatul atau dedak, nasi aking atau karak, kemudian jagung beserta turunannya ya. Kalau jagung itu ada katul jagung, ada tepung jagung, kemudian ada jagung pecah, ada jagung utuh. Berikutnya ampas tahu, kemudian ampas singkong, roti kadaluarsa. Ini beberapa daerah memang ada yang menjual ampas tahu, ampas singkong dan juga roti kadaluarsa. Nah, kemudian ada juga nasi sisa, ini biasanya dari warung-warung makan, rumah-rumah makan. Kemudian ada juga yang memanfaatkan limbah ikan. Ini biasanya yang daerah di dekat pantai, dekat pelabuhan. Di sana banyak nelayan ya. Itu ada limbah ikan seperti kepala ikan, kemudian ikan rucah. Nah, ikan rucah itu adalah ikan-ikan yang tertangkap oleh nelayan namun harga jualnya rendah. Ini biasanya digunakan untuk pakan ternak. Kemudian ada juga pakan alternatif singkong atau ketela, kemudian kedelai, tapi ini biasanya mahal ya. Dan masih banyak pakan alternatif lain yang sesuai dengan daerah teman-teman di sekitarnya yang sekiranya ada rutin yang bisa kita pergunakan untuk pakan ayam ketika nanti kita beternak. Beberapa pakan itu bisa kita dapatkan di toko pakan unggas terdekat di tempat kita, terutama pakan pabrikan ya, seperti BL, terus kemudian konsentrat dan jagung serta bekatul itu biasanya ada di toko pakan. Oh ya, ada juga namanya polar. Karena pakan adalah kebutuhan pokok dalam beternak, nah itu pengeluaran terbesar adalah untuk membeli pakan ayam. Maka dari itu pakan itu harus menjadi perhatian utama sebelum kita memulai beternak ayam. Kemudian untuk lokasi itu kalau bisa memang sudah kita persiapkan. Jika teman-teman lokasinya untuk beternak itu hanya lokasi yang sempit, maka benar-benar harus dipersiapkan dengan kandangnya. Namun jika teman-teman memiliki lahan yang luas, itu teman-teman lebih leluasa untuk menempatkan ayam-ayamnya. Jenis kandang yang akan kita pakai seperti apa itu lebih mudah daripada yang lahan sempit. Kalau lahan sempit mau tidak mau ya kandangnya yang praktis, yang bisa kita bersihkan setiap saat, kita jangkau setiap saat, dan tentunya nyaman untuk ayam-ayam kita. Untuk kandang teman-teman bisa membuat sendiri ya dengan bahan yang kita punya, bahan seadanya, atau teman-teman juga bisa beli kandang sudah jadi tinggal isi ayam kita saja. Tentunya ini ada kelebihan dan kekurangan dari keduanya. Kalau sekiranya teman-teman memiliki waktu luang dan bahan, ya lebih baik membuat sendiri, akan lebih mudah, lebih murah ya. Tapi kalau memang tidak memiliki waktu yang luang, kemudian bahan-bahannya juga tidak ada, ya beli jadi saja lebih praktis. Nah, setelah pakan dan kandang sudah kita siapkan, maka hal berikutnya yang harus kita siapkan adalah ayamnya ya. Karena kita akan beternak ayam, maka kita harus membeli ayamnya. Nah, untuk ayam ini teman-teman bisa membeli DOC itu atau anakan ayam, atau teman-teman langsung membeli indukan. Kalau saran saya lebih baik membeli indukan ya, supaya bisa cepat merasakan hasilnya. Bisa beli sepasang indukan, yaitu satu pejantan dan satu babonnya. Jika kita tepat memilih indukan itu, maka bisa 1 minggu 2 minggu itu ayam yang kita beli itu sudah bertelur ya. Maka pastikan membeli indukan yang tidak minus atau memiliki kekurangan. Indukan yang bagus itu yang bagaimana? Indukan yang bagus itu ya produksinya lancar, artinya bertelur lancar dan siap bertelur.
Jadi bukan ayam babon yang baru habis mengeram ya, karena ini nanti membutuhkan waktu lama lagi untuk bertelur biasanya, dan penyesuaian dari lingkungan. Kemudian dan pastikan juga itu ayam babon itu bisa dan mau mengeram, karena ada ayam babon yang tidak mau mengeram, jadi dia bertelur saja, kemudian setelah habis bertelur dia tidak mau mengeram. Nah, pastikan ayam babon ini mau mengeram. 3 poin di atas itu sudah cukup untuk kita memulai beternak ayam, yaitu yang pertama tadi adalah pakan, yang kedua adalah kandang, terus kemudian yang ketiga tadi adalah ayamnya atau indukannya. Selanjutnya kita tinggal belajar mengenai penyakit ayam itu apa saja dan cara pencegahannya, supaya nanti ketika ayam kita terindikasi sakit, kita sudah tidak bingung lagi, kita sudah tahu, oh ini ternyata penyakit ini, cara mengobatinya seperti ini. Jadi kita tidak salah langkah, kita tidak panik. Kemudian berikutnya persiapan untuk membuat petarangan atau tempat ayam bertelur ya. Tadi kalau memang kita membeli indukan yang bagus itu 1 minggu 2 minggu dia sudah bertelur, maka kita harus mempersiapkan tempat bertelurnya. Kemudian itu setelah bertelur itu ayam akan mengeram. Nah, untuk mengeram kita juga harus belajar di situ, karena mengeram itu biasanya ada guremnya. Nah, itu bagaimana cara mengantisipasi supaya ketika mengeram ayam itu tidak ada guremnya. Kemudian ketika mengeram, perawatan apa saja yang kita lakukan untuk si indukannya, untuk si babonnya ini, supaya dia mengeram itu lancar, nanti menetasnya, presentase tetasnya bagus. Kemudian selanjutnya yaitu kita persiapan kalau nanti sudah bertelur, mengeram dan menetas. Ketika kita memiliki anak ayam, itu apa yang harus kita lakukan? Apakah anak ayam ini kita pisah dari indukan, yaitu nanti di box listrik atau diasuh oleh indukannya. Jika di box, maka tentunya kita harus juga mempersiapkan boxnya, bisa dari kardus, bisa dari kotak kayu ataupun dari lainnya. Kalau saran saya ya mending di box ya, karena kalau anak ayam dipisah itu nanti indukannya paling 1 minggu 2 minggu dia sudah bertelur lagi. Tapi jika anak ayam itu diasuh oleh indukannya itu bisa lama ya, bisa 2 bulan sampai 3 bulan baru bisa produksi lagi, maka kita panennya nanti lama. Tapi itu bisa kita pelajari sembari beternak ya. Yang penting itu 3 poin di atas tadi, yaitu yang pertama pakan, yang kedua tempat, kemudian ayamnya. Nah, kalau sudah mulai itu nanti kita bisa belajar yang lainnya seperti tadi beberapa poin, dan juga kebersihan kandang, terus kemudian rutinitas kasih makan dan sebagainya, itu sambil kita berjalan itu kita pelajari. Seperti tadi anak ayam makannya seperti apa, boxnya seperti apa, nanti sembari berjalan. Yang penting 3 poin terpenuhi dan peternakan kita sudah berjalan, kita sudah menjadi peternak ayam. Baik teman-teman, itu tadi beberapa info yang bisa saya share, pengalaman saya mulai beternak ayam seperti apa. Mudah-mudahan ini teman-teman yang bersemangat untuk memulai beternak ayam segera dimulai. Untuk informasi yang lainnya itu sudah kami buatkan videonya, seperti tadi indukan yang baik seperti apa, kemudian memisahkan anak ayam setelah menetas itu seperti apa, kemudian perawatan indukan yang mengeram itu juga sudah kami buatkan videonya. Jadi teman-teman tinggal cari saja di channel kami ini, di sini sudah saya sertakan semuanya. Salam ternak sehat semuanya. Assalamualaikum.